Di video kali ini kita mau ngebahas rumah dengan lahan terbatas banget, yaitu 60 meter persegi. Tapi bisa jadi rumah 2 lantai dengan desain modern minimalis yang keren banget kayak gini. Lokasinya di Ciputat lagi, gak jauh dari kota Jakarta. Yaudah, ikuti terus videonya. Halo, balik lagi sama aku Miftah. Jadi kali ini aku ada di Synthesis Home yang letaknya di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Ini rumah tipe paras dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 73 meter persegi. Jadi ini 2 lantai. Yuk. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh emang ada 2 rumah ya, tapi ini keduanya itu tipenya sama, tipe 60 yang kita akan review yang ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari fasad depan rumahnya, ini tuh desainnya modern minimalis. Bisa teman-teman lihat warna-warnanya juga warna-warna yang sangat natural dan alami. Yuk kita maju ke sini kita lihat. Oh ya, sebelumnya kenapa kita tertarik untuk mereview Synthesis Home ini? Karena letaknya yang sangat strategis. Jadi dia itu cuma 10 menit aja ke MRT Lebak Bulus. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada carport. Carportnya lumayan sih, lumayan luas. Di sini mungkin bisa mobil, motor itu masuk ya. Di sini di carportnya, sebelah carport ini juga ada taman. Di sini ada bisa teman-teman tanamin apa, tumbuh-tumbuhan gitu. Jadi luas tanah rumah ini tuh 60 meter persegi, lebarnya 6 meter. Panjangnya 10 meter. Nah, itu lebarnya sampai batas tembok itu ya, teman-teman. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, ini aku mau bahas dulu nih plafonnya. Untuk yang di depan rumah ini, yang di teras tuh pakai gypsum dan ada tali airnya gitu. Untuk jendelanya kita bisa lihat di sini ya, ini jendelanya cukup tinggi dan besar. Dan ini jendelanya itu kusennya dari aluminium. Bagian luarnya udah ya, jadi kita sekarang lihat aja yuk langsung ke dalam rumahnya kayak gimana. Nah, akhirnya kita sampai dalam juga. Dingin. Tutup dulu pintunya. Oh iya, ini pintunya lumayan berat loh teman-teman. Ternyata ini tuh pintunya pakai kayu solid. Begitu juga dengan kusennya, pakainya kayu solid nih. Yang dicat pakai warna putih, menyesuaikan warna pintunya. Jadi serasi gitu. Ya udah kita tutup dulu. Ini gagangnya juga gede banget loh. Nah, begitu masuk seperti biasa ya, seperti rumah-rumah pada umumnya, kita langsung menemui living room nih. Ya cukup sih ya dipasang sofa segitu, terus ada meja. Terus habis itu di situ tuh ada power panel. Nah, kalau kita ngeliat juga nih, di sini cahayanya yang masuk itu ini siang hari itu tuh maksimal banget nih, terang banget karena di sini tuh ada 2 jendela dan tirainya. Jadi tirainya tuh buat ngatur gitu, mau lebih terang apa lebih gelap. Nah, di sini juga aku menemui sesuatu yang unik nih, teman-teman. Apa sih ini kayak touchscreen gitu nggak sih? Kayaknya sih, jadinya ini tuh nggak ada tombolnya ya. Tuh, ini bisa kalau pas dipencet ada kayak bunyinya gitu, cetek. Kita ke sini, kita geser sedikit. Kalau untuk di show unit ini ada TV-nya diletakkan di sini ya. Oh ya, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada stiker opsional ya. Jadi ini belum teman-teman dapetin kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian dapurnya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini yang paling mencolok tuh ininya ya, kayak yang bikin cantik nih, dia di sini dicontohkannya pakai marmer, jadi kelihatan lebih mewah gitu loh. Terus yang kelihatan lagi tuh ini nih, dinding di sini nih. Dindingnya ini tuh kayaknya catnya tuh kayak emang sengaja dibuat kayak agak kasar-kasar gini. Aku nggak tahu sih istilahnya namanya apa. Jadi lebih estetik gitu loh penampakannya, bagus sih. Di sini juga dipasang floating shelf nih buat narok-narok gitu kan, apa buat hiasan lah. Terus ada lemarinya juga. Oh ya, di sini juga ada cooker hoodnya nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang kayak gini, itu bagus banget pas masak. Jadi asapnya langsung kesedot semua di sini. Di sini juga dicontohinnya pakai kompor tanam. Jadi dia kan ininya udah marmer nih. Ya nyambung lah kalau dipasangnya kompor tanam kan, jadi kan kelihatan lebih mewah gitu loh. Di sini juga pastinya ada colokan. Kalau misalnya mau blender-blender gimana kalau nggak ada colokannya, susah kan? Ini inspirasi banget sih buat teman-teman. Jadi ini tuh didesainnya tuh nyambung gitu loh antara dapur sama meja makannya. Tuh. Jadi di sini dapurnya, terus langsung di sini yang ada meja makannya. Terus ada kursi-kursinya. Ih, kursinya berat ternyata. Kirain ringan. Oh, bawahnya berat ya. Nah, ada kursi-kursi putihnya gini, warnanya masuk banget nih sama warna furnitur yang ada di sini. Jadi cantik banget kan? Oke, sekarang kita lanjut ke situ ya. Kayaknya ada
sesuatu tuh di situ. Coba kita lihat ada apa. Di sini itu ternyata ada pintu menuju ke bagian belakang rumah, dan sebelah pintu ini ada jendela yang tingginya tuh sama loh sama pintunya tuh. Dari bawah sampai atas dikasih tirai. Jendelanya cukup besar ya. Jadi misalnya kalian lagi nggak pengen pakai AC nih di dalam rumah, buka aja jendelanya. Jadi udara yang masuk tuh pasti optimal. Kita ke belakang yuk, lihat kayak gimana sih belakang rumahnya. Oh, ternyata ini tuh ada tanah sisaan di belakang rumah ya. Ini bisa buat taman sih di belakang rumah teman-teman. Oh ya, ini batasnya sampai sini ya teman-teman. Tuh sampai tembok itu, tarik aja garis lurus. Nah, kalau teman-teman bisa lihat itu kan tadi ada living room, terus ada kitchen, ada dining room juga. Nah, di samping sini ada satu kamar. Ayo kita lihat yuk kamarnya. Wow. Ih, lucu deh tema kamarnya tuh. Jadi dindingnya dibuat kayak yang tadi ada di dapur gitu. Jadi kayak lebih estetik gitu ya. Terus dipasang cermin deh yang besar kayak gini. Wah, cantik banget. Perpaduan warna hitam sama abu-abu tuh selalu oke. Bisa ini nih, ada ruangan kosong di sini, ditaruh meja lah di sini. Jadi teman-teman bisa buat kerja, meja kerja. Dan ini langsung view-nya tuh taman belakang rumah tadi, ada jendelanya juga. Nah, untuk di show unit ini, desain kasurnya tuh compact gitu loh teman-teman. Jadi ini kasurnya tuh satu set sama raknya ini. Dan kasurnya itu bisa dilipat teman-teman. Sini coba, ada kayak apa sih ini namanya, pengaitnya gitulah. Terus ini kan kelihatan banget kalau ini kasurnya itu bisa dilipat ke arah dalam. Jadi saat tidak dipakai untuk tidur, ditaruh aja ke dalam. Jadi ruangannya di sini lebih luas lagi gitu. Ini inspirasi banget sih ditaruh rak-rak kayak gini. Soalnya ini bisa buat naruh segala macem. Dan langsung nyambung juga nih sama lemarinya. Lemarinya simple ya, tapi udah cukup banget sih ini. Oh ya teman-teman, untuk lantai di rumah ini tuh pakai homogeneous style nih. Ukuran 60 x 60. Sebelah kamar tidur masih ada lagi satu kamar mandi. Ayo kita lihat. Oh, ini kamar mandinya turun kayak gitu loh. Ada tangganya. Dan di sebelah sini sebelum masuk kamar mandi, kalau di show unit ini tuh dipasang wastafel gitu loh teman-teman. Jadi kita bisa cuci tangan di sini tanpa harus masuk kamar mandi. Sekarang kita masuk yuk ke kamar mandinya. Oh ya, untuk di kamar mandi ini, itu dindingnya udah full keramik loh teman-teman, dari bawah sampai atas. Dan juga ini ada shower. Terus kita ke bawah. Kamar mandi ini tuh pakai keramik ukuran 30 x 30. Dan pastinya kalau misalnya di kamar mandi itu, kita pilihnya pasti keramiknya yang kayak gini, bukan yang licin kayak gitu loh, tapi yang apa namanya, keset ya. Nah, ini itu kan area buat showeran. Kalau misalnya kita lihat di bawah sini, ini emang dibedain gitu loh teman-teman, sama area di sini untuk buang hajat. Oke, kamar mandi udah selesai ya, kita keluar. Di sini dikasih sekat kayak gitu ya, ternyata aku baru lihat. Jadi ini kan ada wastafel. Nah, biar nggak langsung biar seolah-olah tuh wastafelnya nggak kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi di sini dikasih sekat kayak gitu, tapi tetap cantik nih sekatnya. Ini sih dari kayu ya, kayak garis-garis hitam gitu. Terus kalau teman-teman ada yang tertarik dan mau bertanya-tanya lebih lanjut lagi mengenai rumah ini, bisa langsung hubungi WhatsApp nomor di bawah ini ya teman-teman. Nanti ada tim kita yang akan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu video kita biar kita lebih semangat lagi nih buat video review-review rumahnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita yang ada di bawah sini. Udah saatnya Mas Wicak masuk ke dalam kamera. Sini! Oke, saatnya aku Wicak menggantikan Neng Miftah yang menjelaskan rumah ini. Oke, kita gerak berjalan menuju lantai 2. Tapi kalau teman-teman perhatiin di sini, ini dia anak tangganya itu kan pakai homogeneous style. Terus di sini itu kayak ada slotnya gitu loh. Jadi kalau kita jalan turun gitu kan, kerasa kalau kita udah di ujung anak tangga. Terus di sini railingnya, bawahnya ini kan pakai besi nih. Besi yang dicat putih, terus di pegangannya pakai kayu kan, kayu solid. Ini warnanya temanya nyambung sama rumah yang emang serba putih dan coklat-coklat gitu. Ini di area void tangganya ini ada satu jendela yang gede, terus kelihatan ya di situ ada balkonnya. Dia pasang jendela besar gini biar cahayanya terang menerangi area void di anak tangganya ini. Yuk kita lanjut, ada apa sih di lantai 2-nya?
Nah, kita sampai di lantai 2, terus di lorong ini, di show unit ini dimanfaatin, dikasih meja, sama ada laci dan storage-nya dikit, terus ada cermin gede. Jadi, lorong di rumah ini tuh nggak kosong, didesain sedemikian rupa. Tapi, kalau beli ya nggak include ini kan hanya sumber inspirasi aja gitu loh. Nah ini juga di lorong ini itu ada jendela nih kelihatan, dan di sini semuanya serba pakainya tirai. Jadi kalau jendela ini pastinya nerangin juga dong area sininya ya kan. Terus kita masuk di satu ruangan ini udah kelihatan nih ada kamar mandinya. Ini area kamar mandi langsung disambut sama wastafel, cermin, ada colokan. Colokan listrik sebenarnya penting loh. Cewek-cewek juga butuh colokan listrik buat pakai hair dryer gitu kan. Terus kalau cowok-cowok mungkin buat cukuran jenggot itu loh. Terus nggak lupa di sini ada jendela yang bisa dibuka. Jadi kamar mandinya nggak lembab. Terus kalau kita perhatiin kalau kita perhatiin di sini area kamar mandinya itu lebih luas daripada yang di bawah gitu kan. Ini cakep sih, inspirasi aja ya kan. Ini toiletnya toilet duduk, ya kayak tadi juga di bawah, pakainya lantai keset, keramik yang keset, ini full keramik dari atas sampai bawah. Udah sih, terus shower. Persis konsepnya kayak di bawah. Kita lanjut ke kamar. Nah, ini kita ke area kamar. Ini kamar tidur anak sih ya. Bisa teman-teman lihat konsep lemarinya sama. Kalau di show unit ini kan pakai kaca gini kan, terus kelihatan nih dalamnya. Cukup sih kalau kita mau naruh baju-baju apa segala macam di sini, cukup lah ya kalau buat satu orang. Sebelahnya langsung kelihatan rak buku dan meja belajar. Kalau di show unit emang selalu menyenangkan ya kalau dilihat ya. Tatanannya tuh rapih, cakep gitu. Pemilihannya juga, ini lampunya juga lucu gini kan. Tapi perlu teman-teman ingat, ini hanya inspirasi. Kalau beli nggak dapat kayak gini. Ini ada yang unik juga. Nih kan di sini kursinya, tarik dulu ya. Ini tuh bisa jadiin meja juga loh. Tuh, jadi nggak cuma buat nyimpen, tapi bisa jadiin meja. Tapi ini kayaknya gitu lah. Oke. Nah di sebelah meja belajar udah kelihatan ada tempat tidurnya. Ya namanya juga kamar tidur ya kan. Nah ini buat satu orang sih. Terus kalau kita perhatiin lagi dipannya ini ada ruang penyimpanan nih. Set. Jadi bisa juga nih kalau buat nyimpen-nyimpen. Ini konsepnya kalau dari tadi kompak sih. Kamar tidur anak udah beres, saatnya kita ke satu ruangan terakhir nih, yaitu kamar tidur utama. Dadah. Oke, langsung kelihatan ya kan, di sini kamar tidur utama. Dan pasti kalau yang kelihatan di kamera itu ada jendela juga yang gede. Emang di sini itu konsep rumahnya mengoptimalkan sirkulasi udara. Jadi biar adem gitu loh, kalau pada dibuka semua jendelanya pasti adem. Terus kita masuk. Di sini ada tempat tidurnya. Ya pasti kalau kamar tidur utama tempat tidurnya lebih gede dong daripada kamar-kamar lain. Nah ini di show unit ini didesainnya cakep sih. Ini ada lampu sorotnya di sini 2 gitu kan. Sekitarnya itu dibikin frame gede buat nyimpen. Jadi dijadiin lemari gitu loh. Oke, terus kita lihat nih area sini nih. Di depan kasurnya itu ada meja, lemari, terus juga TV. Jadi dijadiin satu nih konsepnya. Sini lemarinya buat yang ngegantung ya. Ini lemari yang lemari zaman now gitu ya. Ini buat area nyimpen juga. Sini lemari buat ngegantung baju. Terus ini ada lacinya juga. Tuh kan. Terus di sininya dikasih TV. Jadi kalau sambil tidur gitu kan, sambil mau tidur bisa nonton TV. Ternyata ada satu ruangan lagi terakhir di sini. Di balkon. Yuk kita lihat yuk. Kita ke balkon. Didorongnya keluar nih. Wah. Kebayang sih kalau beli rumah di sini itu punya balkon, asik banget pasti sore-sore. Ada kursinya kan, kursi sama meja. Kita sambil duduk gini kan. Pas sore-sore gitu kan, duduk di sini. Pintunya tutup dulu ya karena mengganggu pemandangan. Sambil ngeteh atau ngopi sama menikmati pemandangan di luar. Nah, di Synthesis Homes ini
Harganya sih mulai dari 1,3 miliar. Untuk tipe rumah yang ini, yang luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 73 meter persegi. Ada juga tipe yang lebih gede kalau teman-teman tertarik tuh, yang luas tanahnya 90 meter persegi dan luas bangunan 101 meter persegi. Pastinya harganya lebih mahal dong. Kalau ada teman-teman yang tertarik kepo, pengen beli bahkan gitu kan, silahkan kontak di nomor WA kita di bawah. Nanti tim kita akan respon. Dan ya udah sih, kayaknya udah semua sih yang kita bahas. Saatnya kita pamit, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.